Seperti apa kira-kira dukungan dari fiskal di Indonesia sendiri yang akan diberikan Kementerian Keuangan untuk mendorong sustainability energy di tanah air melalui sumber daya lainnya, sehingga tentunya tidak tergantung dengan volatilitas harga di komoditas terutama dari global, Pak? Baik, saya kira pemerintah ini terus mendukung kebijakan diversifikasi energi ya ke energi baru dan terbarukan atau EBT yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberian insentif fiskal, perpajakan dan kepabeanan yang diharapkan akan mendorong peningkatan investasi dari sektor tersebut. Pemerintah telah memberikan pembebasan pajak dan dalam rangka impor atau PDRI yang mencakup PPN, kemudian bea masuk, PPh 22 diberikan kepada impor barang modal yang mendukung peningkatan investasi. Selain itu, bidang usaha pembangkit tenaga listrik berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk dalamnya adalah pembangkit listrik, tenaga surya, angin, mikrohidro, dan lain-lain, juga diberikan fasilitas penanaman modal berupa tax allowance dan juga tax holiday. Jadi untuk setiap penanaman modal dengan nilai di atas 100 miliar diberikan tax holiday, sementara penanaman modal dengan nilai di bawah 100 M itu diberikan tax allowance. Jadi Indonesia juga berkomitmen ya mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat ya untuk memfasilitasi transisi ini. Dan APBN memfasilitasi transisi energi ini ya Pak ya, notes yang seperti yang Anda sampaikan juga. Terima kasih banyak atas komitmennya. Dan kalau sebagai penutup saja Pak, mungkin di diskusi kali ini kan kita sebenarnya juga selama ini kan Indonesia terus tersandera ketika harga minyak naik karena masih menjadi net importir. Di sisi lain Indonesia sebenarnya kaya akan sumber daya lainnya yang juga bisa diolah menjadi energi lainnya, renewable energy seperti panas bumi dan lain-lain seperti yang tadi Anda sempat sampaikan. Sayangnya di satu sisi pemanfaatannya juga belum optimal, mungkin karena ada capex dan lain-lain, pengembangannya juga cukup mahal. Nah di sisi fiskal kebijakan apa yang kira-kira pemerintah bisa siapkan untuk mengenjot pemanfaatan panas bumi dan juga renewable energy lainnya lebih optimal? Karena sempat juga Pak Febrio mengatakan sedang menyiapkan skema insentif terutama untuk drilling dan lain-lainnya Pak. Baik, saya kira tadi komitmen pemerintah memang cukup besar untuk mendukung diversifikasi energi ya, terutama ke arah EBT. Untuk panas bumi, pemerintah sudah memberikan insentif fiskal ya berupa tax allowance untuk kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi. Ini masuk dalam KPLI 06202. Ini mencakup kegiatan eksploitasi dan eksplorasi dan eksploitasi, termasuk dalamnya adalah drilling. Jadi insentif tax allowance yang ini antara lain adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari nilai investasi ini dalam bentuk investment allowance ya. Kemudian penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, tadinya katakan 10 tahun menjadi 5 tahun sehingga besaran yang bisa dikreditkan lebih besar. Kemudian juga kompensasi kerugian yang lebih lama ya hingga 10 tahun. Kemudian insentif lainnya adalah dalam bentuk tax holiday berupa pengurangan PPh badan untuk bidang usaha pembangkit tenaga listrik berbasis EBT ya, termasuk dalamnya adalah panas bumi. Insentif lainnya berupa pembebasan pajak dalam rangka impor atau PDRI tadi kami sampaikan yang juga mencakup PPN, kemudian bea masuk dan juga PPh 22 impor yang terutang atas barang modal untuk kegiatan usaha panas bumi. Jadi itu beberapa insentif fiskal yang diberikan untuk panas bumi. Ada satu lagi sebenarnya pada beberapa kontrak pengusahaan panas bumi di mana pemerintah mendapatkan setoran sebesar 34% dari penerimaan bersih pengusahaan panas bumi, juga diberikan insentif berupa pajak penghasilan ditanggung pemerintah PPh DTP yang pemberiannya diatur melalui mekanisme subsidi pada APBN. Jadi itu beberapa insentif yang memang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan pengusahaan panas bumi.